Karma dan penyesalan seseorang yang udah mengkhianati zodiak terpilih di akhir bulan Oktober ini. Apa sih yang terjadi sama seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih? Kita buka buat zodiak siapa kali ini. Buat zodiak siapa kali ini kartunya acak dulu. Halo buat zodiak Libra. Karma dan penyesalan seseorang di sana yang udah nyakitin zodiak Libra saat ini, apa sih yang sedang dia rasakan di keadaannya? Kita buka sama-sama ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Libra, ini kita buka dulu dari kenapa sih masalahnya gitu ya dulu, karena apa dia nyakitin Libranya sampai sekarang di akhir Oktober 2025 ini karmanya datang ke seseorang yang nyakitin Libra. Ini kartunya. Dulu seperti apa sebelum akhir Oktober ini 10 tongkat berat gitu ya ngejalanin hubungan ini. Dia ngerasa mau sampai kapan sih ini gitu ya seperti ini, padahal di energi ini Libra ngusahain. Tapi gini ya, di hubungan ketika salah seorang udah nggak ngusahain lagi untuk kebaikan di hubungan ini, biasanya cobaan-cobaannya berat gitu. Walaupun yang satu Libranya di energi ini udah ngusahain yang terbaik buat hubungan ini, tapi kok cobaan-cobaan datang. Biasanya dari salah satu pihak di hubungannya udah emang niatan udah mau pergi gitu ya, karena nggak mampu, karena nggak sanggup itu. Makanya dulu apapun yang Libra lakukan untuk keadaannya, baik di godaan rezeki ataukah godaan pihak lain, berat banget gitu. Udah ngusahain yang terbaik Libra di energi ini, tapi kok hasilnya nggak ada kebaikan, malah yang ada perpisahan yang datang. Dia pergi di energinya ya, karena emang seseorang di sana udah nggak ngusahain, udah nggak ngelakuin, udah nggak ngusahain untuk memperbaiki hubungannya, karena berat tadi gitu ya, karena beban dia rasa berat gitu ya. Kita buka aja lah energinya seperti apa di keadaan sebelumnya. King of Wands, tentang ketegasan, tentang permasalahan, dari permasalahan yang ada. Ini godaan-godaan emang berat, sebenarnya berat godaan ya, cobaannya berat di hubungan. Tahu nggak kenapa dulu cobaan di hubungan terasa berat banget gitu, terasa beban banget. Dari salah satu bisa Libra, bisa orang yang dealing dulu gitu, punya salah yang begitu banyak. Jadi gini ya, ini hubungan sebelum karmanya datang ke dia, sebelum masuk ke hubungan sama Libra, bisa jadi di Libra atau bisa jadi seseorang di sana. Dulu misal pernah nakal, terus pengen baik gitu ya. Ya udahlah baik, buat sekarang niatan baik, punya hubungan lah sama Libra di energi ini. Nah, di saat itu orang di saat mau berubah gitu ya, kadang ujian teh berat. Ini Hermit, berat banget ujian di energi. Sampai dia sendiri nggak mampu. Biasanya yang nggak mampu yang emang yang punya dosa gitu ya, yang ngerasa ini aku nggak bisa gitu. Pengen niatan udah baik, sebenarnya Libra mau ngejahit dia dari salah jalan gitu ya, dari kenakalan. Tapi di energinya dia mulai mau baik, cobaan datang terus menerus gitu, kayak nggak ada hentinya. Karena emang di keadaan sebelumnya juga salahnya banyak, makanya cobaan di hubungannya banyak. Sampai dia nggak kuat ninggalin Libra kecewa mungkin ya. Benar, kalau ngobatin orang yang terluka, nantinya kita sendiri yang lukanya ke kita sendiri, ngerembetnya. Jadi sebenarnya kalau kita lagi galau gitu ya, jangan dulu punya pasangan, mending obatin dulu
kebahagiaan kitanya. Biar kita bahagia baru punya pasangan. Ini energinya kayak dulu Libra ngajak dia untuk perubahan gitu ya, di saat dianya lagi galau, lagi kacau-kacaunya, diajak sama Libra. Ketika udah ada perubahan, masalah datang. Di sini Hermit, sebenarnya ada pelajaran di keadaan itu, tapi dianya nggak lulus dari pelajaran-pelajaran yang ada di hubungan ini. Makanya energi The Tower ini, permasalahan-permasalahan yang begitu banyak jadi permasalahan yang besar, sampai-sampai dia emang niatannya udah pengen pergi gitu ya, mau pergi dari keadaan ini. Libra nggak ngeh kok kenapa bisa seperti ini gitu, kenapa dia tiba-tiba pergi gitu aja. Dianya yang nggak sanggup ya, padahal kenapa masalah di hubungan ini terus datang, itu semua peleburan dari dosa-dosanya, sebenarnya dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Jangan ngomongin dosa ya, ngomongin dosa sama yang di atas, kesalahan-kesalahan sama keadaan di masa lalunya. Ini ditawar sampai akhirnya hancur gitu. Libra sakit hati karena kecewa dianya pergi gitu aja gitu di energi ini, dari permasalahan yang ada kayak tegas gitu ya, dia pergi udah nggak mau ya udah nggak mau. Libra ngebujuk apa, mau ngusahain apa juga dia tetap nggak mau, dia nggak sanggup buat ngejalanin hubungan ini, pergi. Sakit hatilah Libra. Saat ini di akhir bulan Oktober, karma apa yang dia hadapin, karma apa yang terjadi di kehidupannya ketika seseorang di sini udah ninggalin Libra segitu teganya gitu ya, karena dianya nggak sanggup untuk ngelewatin cobaan-cobaan yang ada di hubungannya, pergi gitu aja gitu. Sekarang yang dia rasakan kecewa di keadaannya. Yang tadinya berharap ketika cobaan-cobaan di hubungan ini dia rasa berat, dia pergi. Yang tadinya dia rasa pengen wah ada kebahagiaan di depan, tapi ternyata bukan kebahagiaan, malah kekecewaan yang dia dapat. Rasa kecewa yang didapat setelah ninggalin zodiak Libra, rasa kecewanya pasti ada sebabnya, ada gara-garanya kenapa gitu ya dia kecewa padahal dia yang pergi. Kita buka energinya seperti apa ini. Kekecewaan ini dia rasa hancur gitu ya, apa yang niatan dia untuk kebaikan di depan jadi hancur gitu aja gara-gara keadaan. Wih, ini berantakan ternyata ya. Kita buka aja seperti apa sih rasa kecewa yang dia rasakan saat ini, gara-gara apa, karena apa gitu, kenapa gitu. Apakah karena Libra di sini udah ada perubahan, ataukah kecewa karena pilihannya dia salah? Tapi nih orang di sini udah retak gitu ya, udah hancur, kecewanya udah begitu berat di keadaan yang sekarang dari karma ninggalin Libra di akhir Oktober 2025. Peleburan, tentang peleburan, tentang demun, tentang tak mampu untuk memulai, jadi nggak mampu lagi, dia nggak mampu buat memulai sesuatu yang baru lagi. Mungkin bisa jadi gini ya, kenapa sih saat ini di energinya ada karma tabur tuai, ada kehancuran di kehidupannya dari energi The Death ini ya, energi kehancuran. Ada lamunan, ada demun, keinginan yang mungkin menurut sebagian orang sedikit ya, lamunan kayak segini gitu, pengen tenang aja. Tapi menurut dia keadaan pengen tenang itu kayak hal yang mustahil gitu dari kehancuran yang terjadi di keadaannya. Karena apa? Dianya nggak sanggup buat memulai lagi keadaan yang baru di kesendiriannya. Kenapa sih alasan seseorang di sini nggak mampu untuk energi The Pool ini yang ngehalangin, nggak mampu? Karena dulu ketika bareng sama Libra sebenarnya yang nyemangatin dia, yang bisa dia bangkit, yang bisa bikin jalan buat dia. Tapi pas udah ada kemajuan, cobaan baru juga segitu datang, dianya pergi gitu. Makanya ketika dia ninggalin Libra sekarang, kehancuran yang terjadi karena dia nggak mampu sendiri gitu. Justru kemarin dia kuat karena ada Libra di energinya. Ini The Moon, keinginannya sebenarnya nggak banyak ya, pengen mampu aja, pengen tenang aja.
Karena peleburan di sini biasanya dianya perasaan, keinginan, nggak nerima tentang kehancuran di kehidupannya, baik itu di kehancuran asmara bisa jadi atau kehancuran rezeki uang gitu, kayak susah buat nyari kerjaan, susah buat nyari rezeki. Dedet tentang peleburan udah berakhir di keadaannya gitu ya, yang sekarang dia rasakan tinggal lamunan keinginan yang jauh dari kenyataan. Yang terjadi apa sih? Nanti kita buka pakai kartu konfirmasi ya. King of Cup udah mulai berasa, udah ada rasa gitu ya, udah tahu kesalahan dia. Tapi apakah semua ini terlambat untuk dia kalau mau buka lagi hubungan sama Libra di energinya? Tapi gini ya Libra, ini informasiin aja, ngasih tahu dulu, nggak lulus di ujiannya terus pergi gitu. Libra keadaan udah mulai nyaman mungkin di keadaan kesendiriannya, apalagi kalau Libranya udah ada perubahan ketika dia pergi. Pas dia pergi ini perasaan ada berat gitu ya, balik lagi ke Libra, misalkan balik lagi ke Libra, ini nanti ujiannya balik lagi ke ujian yang kemarin, balik lagi ke ujian yang kemarin. Kayak Libra di sini udah level berapa gitu, balik lagi ke awal ya, ujiannya pasti sama seperti itu. Dan nanti ujung-ujungnya sama juga seperti itu kalau dianya masih nggak mampu, nggak sanggup buat ngelewatin bebannya. Walaupun sekarang Libra kelihatan senang, bahagia, kalau seseorang di sana masuk ke keadaan Libra, ujiannya pasti sama seperti itu Kak, ngulang lagi dari awal. Semua tergantung sama Libra. Kita buka aja lah dari demunnya gitu ya, dari lamunannya, dari ketakutannya. Demun di sini keinginan yang gak sesuai dengan harapan dia gitu. Kemauan, keadaan, jalan cerita yang gak sesuai dengan keadaan dia. Ada Five of Pentacle, rezeki susah gitu ya, susah payah ngejar rezeki, malah yang ada peleburan, hancur di kehidupannya. Soalnya selama ini yang dia kejar ego. Ini demunnya, lamunannya nggak mungkin jadi kenyataan, keinginannya nggak mungkin jadi kenyataan, karena selama ini gitu ya, baik lagi bareng sama Libra ataupun sekarang udah pisah sama Libra, yang dia kejar selalu ego, nggak sabaran, pengen cepet-cepet gitu ya, ego yang dikejar. Makanya kenapa ada peleburan, kenapa ada kehancuran. Ini ngikutin targetnya susah, ngejar targetnya susah. Ketika dia dikasih cobaan dari segi keadaan, misalnya usaha tapi nggak ketemu hasilnya, dia nggak sabar, ego malah nyari jalan lain lagi, kemana gimana gitu, sampai terjadi kehancuran di usaha yang dia jalanin. Atau ketika dia nyari hubungan yang lain, nggak sabar buat nyampe tujuan, susah. Ini peleburan yang datang, bukan perbaikan, malah yang ada peleburan di keadaannya karena dianya yang dikejar ego. Makanya terus aja ini energi sengsara ya. Dedet tentang peleburan, tentang kehancuran yang terjadi saat ini karena nggak mampu memulai gitu dari yang keadaan harusnya dipermudah, karena nggak sabar menghadapi masalah-masalah yang ada, jadinya kehancuran yang datang. Ini Dedet peleburan dari mana? Dari rezeki. Nggak ada perubahan gitu, yang tadinya ngusahain untuk perubahan, mau ngelakuin apa aja, tapi berhubung dikasih cobaannya juga susah ke rezeki, makanya ada peleburan, dianya nggak sabar. Ini Temperan, ada keseimbangan dari keadaan. Libra di energi ini lagi ada kemajuan, mungkin Libra bisa aja nolong dia, tapi untuk balik kembali tertutupkah perasaannya Libra? Karena Temperan di sini ada keseimbangan dari keadaan ya. Ketika salah satu ambruk, yang satu sebenarnya bisa buat ngajak bangkit, hayu gitu. Cuman balik lagi ke ujian yang tadi, kalau Libra masih menerima keadaan dia, target nantinya ujiannya sama lagi seperti dulu gitu, kayak ngulang lagi.
Ini tempran, berarti di Libra udah ada kemajuan, di dia ada kehancuran, ada dianya nggak mampu sendiri sebenarnya di energinya. Hancur gitu ya, kehidupan saat ini hancur. Kenapa sih rasa itu ada gitu, timbul? Ini yang terjadi sekarang. Di energi dia ada rasa, udah mulai berasa besar rasanya. Karena keadaan dulu sama sekarang beda gitu ya. Dulu sulit, tapi nggak sesulit ini. Makanya sampai-sampai perasaannya juga ikut. Wah, ini benar. Mungkin aku sayang sama Libra di energi ini. Ada keinginan depul. Cuman udah nggak ada ikatan, udah ada putus. Jadi mau gimana lagi ini? Cinta datang terlambatkah di energi ini? Tapi cinta karena kebahagiaan di dianya ya, di perasaannya. Coba kalau dianya dikasih kemudahan gitu, pasti nggak akan nginget-nginget lagi keadaan. Cuman kenapa sih dia nggak ketemu kebahagiaannya? Ya gara-gara sifatnya ini yang dia kejar, ego. Dianya nggak sabar sama keadaan. Ini depul, sesuatu yang dia mulai sekarang nggak bisa untuk dimulai lagi gitu. Sesuatu yang udah dijalanin sama Libra, karena udah ada kata putus mungkin ya di sini, putus cerai atau putus pacaran, udah punya jalan lain lagi di keadaannya. Jadi emang mungkin mustahil bisa bersama lagi. Mustahil balik lagi ke diri kita ya. Kalau kita ngasih kesempatan ya bisa aja terjadi bareng. Ini Three of Cups yang dia cari kebahagiaan, peluang untuk bisa bahagia, walaupun peluang sedikit dari keadaan yang baru ini gitu ya. Cuman apa yang dia usahakan gak sesuai dengan keinginannya, gak sesuai dengan apa yang dimau. Targetnya di Empress untuk menempa dia menuju ke mampu gitu ya. Cuman gini, bukan sekedar mampu, tapi harus dengan perasaan juga gitu. Kalau baju mah dicuci dulu ya, biar sadar dulu baru mampu gitu. Cuman orang kalau kesalahannya terlalu banyak gini, ujian-ujiannya berat banget gitu. Beratnya beda sama orang yang emang benar-benar niatan baik, pasti dipermudah jalannya. Ini dulu sesuatu yang baru, tapi nggak sesuai dengan harapan. Apa yang dia usahakan, hasilnya nggak sama gitu dengan keringatnya dia, dengan keadaannya dia. Namun di energi ini, kalau dianya mampu benar gitu ya, yang diikutin kata hati, ini sebenarnya akan bisa baik. Tapi kalau dianya terus-terus aja ngejar ego, ya nggak akan baik juga gitu lama. King of Cups, keadaan sebelumnya di energi ini, keadaan sebelumnya dia usahain ngejar, ada niatan untuk ngedekat lagi gitu ya, buat nyari jalan, tapi berat gitu, ada jalannya enggak sih gitu. Ternyata semua udah hancur, udah lebur, nggak ada jalan untuk dia maju ke Libra, untuk minta maaf, untuk maju mungkin ya, kayak jalannya udah tertutup, kayak berat banget. Makanya saat ini targetnya dia lebih ke memilih diam. Si diam gini orang udah nggak berdaya ya, target kedepannya di akhir bulan Oktober ini. Kenapa seseorang di sana lebih ke memilih diam? Kayak udah nggak berdaya sama apa, ayo nggak berdaya. Ace of Swords, tentang penerimaan keadaan dari jalan yang dia pilih. Rasa lelah, capek datang kembali gitu. Akhirnya harus apa ini seseorang di sini? Akhirnya nunggu ada perubahan dari keadaan ya. Dia ngusahain yang terbaik, cuman hanya gara-gara ego, gara-gara nggak sabar, makanya ada kehancuran. Di energi ini dia udah lelah, capek gitu. Target kedepannya udah capek buat ngusahain ini, capek buat ngelakuin ini, capek buat ngelakuin itu, capek buat ngusahain ini. Makanya jalan satu-satunya untuk dia bangkit lagi, nunggu ada well opportune, nunggu ada perubahan di kehidupannya. Apakah perubahan itu ada? Apakah perubahan itu bisa terjadi? Mungkin bisa aja gitu ya, perubahan dari keadaan. Kalau dianya udah benar-benar
bisa nahan ego, bisa nahan emosi, bisa sabar. Sekarang di keadaannya apa sih yang mau dia lakukan? Dia memperkuat dulu keadaan, fondasi keadaan, tapi kayak yang energinya nggak mampu gitu ya kalau buat ngusahain sendiri. Pengennya ada yang sama-sama ngusahain, ada yang sama-sama mertahanin, ada yang sama-sama maju buat bangkit gitu ya. Ini the strength. Mungkinkah gitu ya, ini jadi pertanyaan juga, mungkinkah orang yang tadinya nggak sabar ketika dikasih ujian terus dianya bisa berubah jadi sabar? Orang yang tadinya yang dia kejar ego, apakah dengan ujian dia bisa sadar? Mungkin tergantung watak ataukah tergantung keadaan aja. Kalau ada hidayah mungkin bisa ya. Kita lihat. Ini King of One. Yang dia takutin ketegasannya. Tapi semua ini udah dia pilih ya. Dia takut sama keadaannya, takut sama ketegasannya. Tapi sebenarnya jalan ini yang udah dia pilih. Dia udah memilih jalan ini duluan. Sekarang harusnya dia ngelewatin cobaan-cobaan yang ada, dari peleburannya, dari kehancurannya. Targetnya untuk menemukan jalan. Jadi sebenarnya Libra, kalau mau balik lagi sama seseorang di sini, nanti kalau dianya udah ketemu jalan di keadaannya ya, jangan sampai ketika dia hancur balik Libra nerima. Lihat dulu dia ketika ada jalan untuk kebangkitannya, dia masih berharapkah sama Libra, masih ada perasaankah sama Libra gitu. Kalau masih ada, ya buka aja perasaannya. Tapi ketika dia susah gitu, lagi jatuh, lagi apa, balik ke Libra, mungkin ujiannya akan sama seperti dulu. Jadi sarannya untuk energi ini, ketika dia mau balik, ya lihat dulu keadaannya udah bener nggak gitu ya. Soalnya di akhir bulan Oktober ini dia menuju ke udah fase-fase lelah, capek buat ngehadapin semua masalah-masalah yang ada di kehidupannya. Tapi ingat, masalah yang ada di kehidupannya ya masalah yang dia bikin sendiri gitu ya, dari gak sabarnya dia, dari egonya dia. Seperti itu Libra energinya. Makasih banyak ya buat yang udah nemenin, yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah personal reading juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.